Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru mengirimkan link absen Google Form di grup WA kelas dengan batas waktu tertentu agar segera diisi oleh siswa. Kemudian, guru mengirimkan bahan ajar dan link Google Meet untuk bertemu secara virtual dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ini adalah kartu ujian. Nama Ika Nurfiana. Pada hari ini tanggal 17 November tahun 2020 pukul 9:25 kita akan praktek belajar. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru ingin meminta Randy memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan Randy pimpin teman-temannya. Terima kasih Randy sudah memimpin teman-temannya berdoa. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku lah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah anak-anak, kalian sudah mengisi absensi semua tadi ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Baik, sekarang Bu Guru ada sebuah cerita. Kalian simak cerita ini ya. Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Nadiem lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi karena merasa lebih aman. Tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem pun sering mengobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil riset itulah, ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi, orang yang jauh dengan pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal. Bagi penumpang, menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Apa isi cerita tadi? Coba. Cerita tadi
berisi tentang apa? Coba, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Maksum. Tentang Nadim dari pengusaha. Iya, betul sekali ya. Tadi ceritanya itu menceritakan tentang Pak Nadiem Makarim. Perlu kalian ketahui, Pak Nadiem ini adalah Menteri Pendidikan kita ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Setelah mengamati gambar keberagaman wirausaha melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis keberagaman wirausaha dalam masyarakat dengan benar. Setelah membaca teks yang berjudul Raga, Sukma, dan Semesta, siswa dapat menganalisis sikap tanggung jawab dalam wirausaha dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyajikan laporan manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati bagian-bagian teks formulir daftar riwayat hidup dan contohnya pada tayangan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian teks formulir riwayat hidup dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati bagian-bagian teks formulir riwayat hidup dan contohnya, siswa dapat mempraktikkan mengisi formulir riwayat hidup dengan benar. Anak-anak, apabila kalian ingin menjadi orang yang sukses seperti Pak Nadiem, maka kalian itu harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru ya. Kalian harus bertanggung jawab mulai dari sekarang. Yuk, supaya semangat belajar, kita tepuk semangat dulu. Siap ya? Siap? Ya. Kita tepuk semangat. 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 Oke, udah pada semangat ya. Anak-anak, baik hari ini Bu Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar untuk berdiskusi. Ya, materi pembelajaran kita itu tentang keberagaman wirausaha di lingkungan masyarakat, kemudian sikap tanggung jawab, manfaat keberagaman wirausaha, serta teks formulir daftar riwayat hidup. Kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Bu Guru ada beberapa gambar. Silahkan kalian perhatikan gambar yang akan Bu Guru tunjukkan. Ya. Nah, yang ini, coba ini gambar apa ini? Gambar apa? Iya. Gambar warung, betul ya, berjualan di warung. Yang kedua ini gambar apa? Iya, alat tulis dan fotokopian, betul. Yang ketiga ini gambar apa? Iya, betul, penjahit ya. Yang keempat ini gambar apa? Ya, berjualan makanan, betul. Yang kelima, apa ini? Apa? Berjualan pulsa, betul. Nah, yang keenam ini apa ini? Iya, betul ya. Nah, betul sekali. Sekarang coba sebutkan contoh wirausaha
yang ada di lingkungan sekitar kalian? Berjualan makanan. Ya, berjualan makanan. Apalagi? Berjualan alat-alat kapal, ya. Betul ya? Bagus sekali. Nah, sekarang kalian baca. Sekarang kalian baca teks bacaan yang ada di buku tema. Kalian buka halaman 113 sampai 114. Bu Guru tadi sudah membagi buku tema ya. Tiap-tiap kelompok silakan dibaca dulu. Bu Guru beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan tadi. Silakan kalian baca. Sudah selesai membaca belum? Ya, oke ya. Baik. Dari cerita tersebut kita bisa tahu ya tentang sikap tanggung jawab dalam berwirausaha yang nanti akan kalian diskusikan. Nah, anak-anak, di dalam bacaan tadi itu ada tanggung jawab seorang pengusaha dalam berwirausaha. Nah, berikut di layar yang Bu Guru tampilkan ada beberapa sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Yang pertama, memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, siap menerima saran kritik dari konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli maupun konsumen. Yang keempat apa? Coba Maksum, yang keempat ini dibaca. Memperhatikan kesejahteraan karyawan. Iya, betul ya. Memperhatikan kesejahteraan karyawan. Baik, nanti kalian akan berdiskusi tentang manfaat keberagaman wirausaha dan bacaan tentang Ibu Made Yuliani tadi. Tetapi ya, sebelumnya di bacaan tadi kalian sudah tahu bahwa usaha Ibu Made Yuliani tadi sudah sampai di tingkat internasional. Tahukah kalian bahwa wirausaha yang sudah berkembang pasti biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Wirausahawan tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mencari karyawan. Tentunya wirausahawan tersebut membutuhkan data pribadi dari calon karyawan yang akan mendaftar di tempat usahanya. Karyawan dapat mengisi daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Yo, coba salah satu siswa membacakan daftar riwayat hidup berikut ini. Bu Guru coba minta siapa ya? Randy coba bacakan teks yang ada di layar tentang daftar riwayat hidup. Supaya dimaksud daftar riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi tentang diri seorang, meliputi detail diri serta kegiatan yang telah dilakukan, informasi dari dalam riwayat hidup berisi surat ini dan dilakukan secara rutin. Apa tujuan pembuatan dari hidup daripada hidup digunakan untuk mengenalkan data bantuan misalnya untuk Ya, terima kasih Randy sudah membacakan ya. Ya, anak-anak, setiap orang itu memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupnya Randy dengan riwayat hidupnya Putra pasti berbeda, ya.
riwayat hidup kalian itu dengan keluarga kalian itu pasti berbeda ya. Yuk sekarang kita coba ya, kalian simak contoh daftar riwayat hidup berikut ini. Silakan kalian simak gambar yang ada di layar HP kalian. Riwayat hidup itu yang pertama terdiri dari identitas diri. Di situ menerangkan identitas kalian dari nama, umur, tanggal lahir, bangsa, dan sampai alamat tempat tinggal kalian. Kemudian menerangkan pendidikannya. Kalian itu pendidikan tamat dari mana? Misalkan kalian tamat dari TK Matahari, kemudian kalian tamat dari SD Erlangga atau SD Muarjo 2. Kalian lulus tahun berapa? Di situ juga menerangkan. Yang ketiga ada prestasi. Misalnya kalian pernah menjuarai lomba-lomba, bisa kalian tuliskan di sini. Yang keempat itu ada kegiatan yang diikuti. Di dalam sekolah misalkan kalian mengikuti sebagai anggota pramuka, sebagai anggota PMR, UKS atau sebagainya, bisa kalian tuliskan di sini. Yang terakhir ada nama dan tanda tangan ya. Di atas nama dan tanda tangan itu ada nama tempat, itu Jakarta 15 Juli 2018. Itu artinya daftar riwayat hidup ini ditulis pada tanggal 15 Juli 2018. Setelah itu di bawahnya kalian tuliskan nama dan tanda tangan. Nah, ini adalah isi dari daftar riwayat hidup. Yuk, sekarang kita akan belajar mengisi formulir daftar riwayat hidup dan berdiskusi ya. Bu Guru tadi sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok mengenai LKPD yang sudah Bu Guru bagi. Ya, kegiatan belajar kita hari ini adalah kalian mengerjakan LKPD ya, diantaranya menjawab pertanyaan bacaan yang raga sukma, kemudian kalian juga berdiskusi tentang manfaat keberagaman wirausaha. Kemudian kalian juga akan belajar mengisi ya, mempraktikkan cara mengisi formulir daftar riwayat hidup. Kemudian kirim ke WA grup kelas. Kalian siap ya untuk berdiskusi ya? Siap? Oke. Silahkan kalian berdiskusi menyelesaikan ya. Silahkan kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD-nya. Nanti kita bertemu kembali di Google Meet untuk presentasi ya. Silahkan kalian berdiskusi dulu tanpa meninggalkan Google Meet ini. Jadi Google Meet-nya tetap diaktifkan ya. Selamat berdiskusi. Pada kegiatan diskusi, sebelumnya guru sudah membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang berisikan 4 anggota setiap kelompoknya. Tiap kelompok mendiskusikan LKPD yang sudah dibagikan oleh guru. Mereka berdiskusi mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Selain itu, mereka juga berlatih mengisi formulir daftar riwayat hidup menggunakan data diri mereka masing-masing, kemudian dikirimkan ke WA Group dalam bentuk foto. Teman-teman, nomor 1 jawabannya apa?
langit dari tumbuhan terlihat masih disebut fosfori. Nomor 2, apa jawabannya? Pinang. Kita harus melestarikan budaya Indonesia dengan cara mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada seluruh dunia. Jawabannya berarti ini aja ya. Oke, Riz. Selamat datang kembali di Google Meet. Sekarang kita memasuki sesi presentasi setiap kelompok. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 perwakilan membacakan hasil diskusinya tentang pertanyaan bacaan Ibu Made. Silahkan kelompok 1. Apa jenis rencana yang dijalankan oleh apa yang dapat kita pelajari dari Ibu Made? Ya. Oke, sekarang coba kelompok 2. Kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani membuat dan memperjuangkan beli tani lokal? Sikap apa yang dapat kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Sekarang lanjut ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya tentang manfaat wirausaha. Silahkan kelompok 3. Apa manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: membangun lapangan kerja, memperbaiki ekonomi. Gojek dapat membantu transportasi agar lebih simpel. Ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4 perwakilannya membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 4. Apa manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan mudah. 2. Mengurangi pengangguran. 3. Membantu pembangunan nasional bidang ekonomi. Bu. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah menampilkan presentasi hasil diskusinya. Baik anak-anak, untuk LKPD tentang daftar riwayat hidup, kalian bisa kirimkan hasilnya di WA grup kelas. Berikut hasil dari pengerjaan mengisi formulir daftar riwayat hidup siswa yang dikirimkan ke WA grup kelas. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Sikap tanggung jawab dalam wirausaha
Iya, kita sudah belajar tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Kemudian kita juga sudah belajar manfaat keberagaman wirausaha. Apalagi? Belajar daftar riwayat hidup, Bu. Iya, tadi kita juga belajar tentang daftar riwayat hidup. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke Bu Guru apabila ada materi yang belum kalian pahami. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Mengapa daftar riwayat hidup harus sesuai datanya? Oke, ya. Kenapa? Tadi pertanyaan kenapa daftar riwayat hidup itu harus sesuai datanya? Ya. Daftar riwayat hidup itu harus sesuai dengan data pengisi karena daftar riwayat hidup ini berfungsi untuk memudahkan orang lain dalam mengenal kita yang mengisi daftar riwayat hidup. Makanya harus diisi sesuai dengan data kita. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, materi apa yang paling kalian senangi? Yang paling menyenangkan bagi kalian? Apa coba? Tentang daftar riwayat hidup karena saya tertarik dapat berusaha. Iya. Tadi menurut Risma yang paling menyenangkan adalah ketika belajar tentang daftar riwayat hidup karena di situ belajar mengisi daftar riwayat hidupnya sendiri. Baik anak-anak, di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang formulir yang lain. Tadi kita belajar tentang formulir daftar riwayat hidup. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, nanti Bu Guru akan membagikan link Google Form soal evaluasi agar kalian kerjakan. Paham ya? Ya. Untuk kegiatan evaluasi, guru mengirimkan link soal evaluasi Google Form pada grup WA kelas dan siswa mengerjakan soal tersebut. Ada 6 soal berupa 4 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan ya, Bu Guru berpesan selalu menjaga kesehatan ya, selalu pakai masker ketika keluar dan cuci tangan setelah keluar dari rumah, kemudian jaga jarak. Silakan Nak Randy pimpin teman-temannya berdoa. Silakan Randy. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri Innal insana lafi usri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu Allahul adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.